website KPU katanya menggunakan hosting dari luar negeri. Apakah benar? Dan domain yang mana yang menggunakan hosting luar negeri? Oke teman-teman, kita akan bahas di video ini. Yang pertama teman-teman, karena saat ini sedang pemilihan umum, jadi kita akan buka website yang ini teman, pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, kita akan tracer ya, website ini itu hostingnya di mana, di dalam negeri atau di luar negeri, dan dia menggunakan ISP apa gitu ya. Nah, alamatnya yang ini teman-teman ya, catat ya, pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, sekarang perangkat yang digunakan untuk mengecek itu mudah banget ya. Jadi teman-teman cukup mengunjungi situs ini, pilih salah satu, whoishosting.com ya. Kita akan coba satu-satu teman-teman. Oke, kita tambahkan. Nah, kita cukup masukkan aja di sini domain dari KPU-nya tadi teman-teman. Yang ini kita copy aja. Oke, kita paste di sini teman-teman. Langsung whois search. Oke, proses ini ya. Hosting provider nggak keluar, IP-nya juga ini dapat 8.48. Kemudian di sini, nah ini perusahaannya muncul, Zhejiang Taobao Network Co.ltd ya, lokasinya di North America, United States. Oke, ini sepertinya miliknya Alibaba ya teman-teman, sepertinya. Oke, kita akan cek menggunakan domain yang lain ya, start device ya. Kita menggunakan ini, startdevice.com /tools/whois. Oke, langsung saja tempelkan di sini teman-teman untuk alamat domainnya. Oke. Fin hosting, kita akan cari hostingnya. Oke, ini sudah keluar belum ini? Nah, ini ketemu. Nah, ternyata hostingnya ini menggunakan Alibaba Cloud LLC ya, lokasinya di United States. Alibaba Cloud LLC ini adalah milik Cina teman-teman ya. Oke, kita akan menggunakan satu lagi yang namanya check host. Oke, kita cek striphost.net. Kemudian kita akan copy lagi domainnya teman-teman. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang tidak jago IT pun bisa. Paste, kemudian teman-teman enter aja, set. Nah, ini langsung keluar. IP-nya 47.246. Ini beda dengan tadi, tapi intinya ISP-nya menggunakan Zhejiang Taobao Network Co.ltd ya. Ini alibaba.com. Jadi hanya mengecek menggunakan domain ini teman-teman, kita tahu sudah bisa kita simpulkan karena ada 3 yang kita bandingkan ya, dan ISP-nya sama, Zhejiang Taobao Network.co.ltd, yang ini merupakan miliknya Cina. Jadi benar ya, untuk hosting yang digunakan untuk rekapitulasi pelaporan di KPU itu menggunakan hosting miliknya Cina, khususnya dari perusahaan alibaba.com. ISP-nya Zhejiang Taobao Network ya, dengan lokasi yang berbagai macam, karena mungkin ini bisa menggunakan CDN ya, supaya beban loadnya aman kalau diakses banyak orang. Nah, pertanyaannya, apakah ini tepat? Jawabannya adalah tidak tepat. Bahkan ini sangat berbahaya. Karena apa? Di Indonesia itu sudah memiliki hosting teman-teman ya. Ada IDC ya, itu berada di Indonesia data centernya. Telkom itu juga sudah memiliki data center. Ingat ini ya, saya catatkan, ini Telkom
perusahaan yang jelas BUMN itu sudah memiliki hosting, dan menurut saya hanya untuk mengcover pemilihan umum ini kuat teman-teman ya, saya jamin ini kuat. Kemudian ada IDC ya, IDC, kemudian ada DCI ya, DCI Indonesia.com, dan ini itu sudah tier 4 teman-teman. Yang DCI Indonesia.com ini tier 4 itu dengan tingkat kegagalan atau failure itu tidak boleh mati ya, kasarnya tidak boleh mati itu 99,9995%, atau downtime-nya dalam 1 tahun itu harus tidak boleh lebih 30 menit. Bayangkan, tier 4 di Indonesia itu sudah punya DCI-Indonesia.com ya. Kemudian ada IDC Indonesia juga bagus itu hostingnya. Kemudian Telkom itu juga punya teman-teman. Jadi saya katakan hosting KPU ini tidak tepat dan ini berbahaya untuk keamanan negara, karena datanya itu dilempar di hostingnya Cina. Jadi ini termasuk pertahanan negara ya. Pertahanan negara itu seperti apa ya, kita tidak memiliki pertahanan negara apapun gitu loh. Untuk masalah IT ya, di Indonesia itu sudah memiliki hosting sampai tier 4, kenapa kok menggunakan data center ke luar negeri? Nah, ini patut dipertanyakan. Itu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Rahmadi, dalam hal ini berbicara dalam kapasitas saya sebagai dosen yang mengajar Artificial Intelligence atau AI. Saya ingin memberikan respon tanggapan saya terhadap ketidaksinkronan atau perbedaan hasil yang dimuat di Sirekap dengan yang tertera di scan C1. Yang pertama, hasil dari Sirekap itu adalah hasil ekstrak ya, menggunakan model AI ya, dari scan C1. Kemudian diekstrak angkanya, kemudian ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Nah, kesalahan atau ketidaksinkronan dari yang ada di C1 yang asli dengan yang ada di Sirekap, menurut saya bukan berasal dari model AI yang digunakan untuk mengekstrak. Karena sejauh ini, ya, yang kita ikuti dalam perkembangan dunia AI, itu akurasi dari model AI untuk mengekstrak karakter atau angka dari sebuah image atau sebuah foto, itu akurasinya sudah relatif tinggi, bahkan saya bisa bilang sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelum ini ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah pada model AI yang digunakan. Nah, saya melihat ketidaksinkronan ini lebih disebabkan oleh hal yang sifatnya algoritmik, artinya by design, by intention. Ada baris-baris program yang sengaja dibuat ketika itu dijalankan pada Sirekap, kemudian menambahkan suara pada paslon tertentu dengan konsekuensi mengurangi suara paslon yang lain. Ini yang saya lihat. Kedua, saya ingin juga menanggapi terkait lokasi server yang di mana pemilu 2024.kpu dan juga Sirekap.kpu itu diletakkan, aplikasinya diletakkan di mana. Ya, kemarin diberitakan itu diletakkan di Alibaba dan tidak diletakkan pada server yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya melakukan kajian, ya, melakukan trace bersama tim di mana letaknya. Jadi sejauh yang kita dapatkan memang betul servernya itu adalah server Alibaba yang lokasinya memang most likely, sangat besar kemungkinan tidak di Indonesia. Yang menurut saya ini sangat berbahaya. Bayangkan satu kotak yang berisi seluruh suara ya dari seluruh penduduk Indonesia, bentuknya memang digital, itu diletakkan di luar wilayah Indonesia. Betapa rentannya, betapa rapuhnya terhadap kejahatan-kejahatan digital, suara tersebut nanti hasilnya bisa dirubah dan segala macam, terutama ya siapapun yang memiliki akses terhadap data tersebut, dan ini adalah perusahaan swasta. Jadi ini sangat berbahaya dan kita sangat sayangkan. Kita berharap ada klarifikasi yang jelas dari KPU ya.